Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dengan kita dalam dialog Healthy Care, promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Kota Kamui. Seperti yang diketahui, saat ini kita sedang berada di area COVID, di mana banyak pasien Rumah Sakit Umum sedang melakukan pelayanan pengobatan. Dan sesuai dengan janji saya kemarin, bahwa kali ini kita akan membahas tentang apakah BISIN bisa menyebabkan ketulian. Menyinggung tentang ketulian, berarti kita berhubungan dengan yang namanya dokter spesialis THT. Siapa narasumber kita? Penasaran? Ayo kita temui di podcast. Assalamualaikum. Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di dalam ruangan Kodi THT, di mana terdapat nih petugas-petugas yang cantik. Kita tanya dulu siapa namanya, siapa mbak namanya mbak? Nama saya Ice. Namanya Mbak Ice. Yang satunya siapa mbak? Ani. Namanya Mbak Ani. Ini nih mbak ya, kita ini sudah janjian dengan dokter spesialis THT. Boleh kita kamu nggak sekarang dokternya? Oh iya, beneran ada di dalam? Ada di dalam. Ya. Oke. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Nah teman-teman, kita sekarang sedang bersama dengan dokter spesialis THT, dokter Victoria spesialis THT KR. Sebelum kita masuk ke biodata, kita kan sudah berada di dalam ruangan nih, jadi kita tanya-tanya dulu ya. Banyak alat-alat yang unik nih, yang pasti berhubungan dengan THT ya Bu ya? Ya, Oke, bisa dijelasin Bu alat-alatnya? Oke, jadi untuk di Poli THT RSUD alhamdulillah sudah lengkap ya, sudah lengkap dalam artian kita memeriksa di Poli THT ini, jadi pasiennya sudah bisa lihat telinganya. Di dalam telinganya tuh Sudah bisa langsung lihat, modern sekali ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita pakai alat ini, kemudian kita masukkan ke telinganya, nanti kelihatan di TV ya. Di TV ini akan kelihatan. Jadi di dalam lubang hidungnya kelihatan, terus di dalam mulut juga kelihatan misalnya amandel atau misalnya ini ada bukan telinga, sakit telinga atau keluar cairan. Kita bisa lihat di dalam di TV ini, nanti pasiennya jadi tidak merasa dibohongi. Nanti katanya dokternya dia bilang telinga saya bolong. Iya. Nah, terus ternyata dia lihat sendiri nanti di TV, oh benar bolong ternyata. Benar kelihatan ya. Iya, Tapi kelihatan. gini Bu, kalau lihat alatnya ini kayak tajam itu biasanya sakit nggak masuk dalam di telinga ya? Ini kan hanya kamera ya. Jadi kamera, jadi di sini jadi bukan, jadi kayak kalau melihatnya kayak pistol ya. Pistol. Jadi takut dia. Nih, jadi ini kelihatan. Mbak, mana tadi ada yang apa sih yang laki-laki di luar waktu panggil kan? Ada. Coba kita lihat aja ya. Ya, langsung dipanggil ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat di dalam telinganya. Coba sini. Nah, ya. Jadi betul nih kita dapat pasien. Bisa langsung dipraktek nih. Jadi kita misalnya nih kita lihat ya. Bentar ya. Jadi kita bisa lihat lihat ya. Iya. Telinga nih. Ini telinga luarnya kelihatan, kan? Kadang-kadang kita pun nggak tahu nih kalau kita ini nggak bisa lihat sendiri kan? Nah ini kita masukkan, nah ini ada kotoran sedikit, gitu ya. Kelihatan ya Bu ya. Iya kelihatan ya. Nah ini dari luar kelihatan, kemudian kita masuk, ya. Ini bulu-bulunya pun kelihatan. Nah itu benang telinganya. Ya. Oh iya. Dan telinganya yang bening kayak kaca, ya itu bagus. Itu ini benang telinga yang normal. Ya, yang normal. Berarti belum ada kerusakan ya Bu ya? Ya, insya Allah nggak ada. Ya, tapi memang kita melihatnya batas dengan telinga. Kalau saraf telinganya di bagian dalam lagi. Jadi di sini kelihatan kalau misalnya ada semut masuk, serangga masuk, teman masuk, itu kelihatan. Ya. Oh, iya. Tuh teman-teman, belum apa-apa kita sudah tahu ya yang namanya. Ternyata alat-alat THT di Rumah Sakit Umum Kota Pramuka kita ini sangat modern. Kira-kira alatnya sudah lengkap apa belum sih Bu? Ini sudah lengkap. Ini sudah lengkap ya, alatnya sudah modern, sudah lengkap. Jadi tunggu apa lagi? Jadikan Poli THT Rumah Sakit Umum Kota Pramuka sebagai pelayanan dalam pengobatan Anda, khususnya dalam bidang THT gitu. Kira-kira alat apa lagi nih yang mau dijelasin? Habis ya.
mau ngambil yang ini tadi, misalnya ada kanker bakterinya. Oke. Berarti seluruh tindakan THT bisa dilakukan di sini, Bu ya? Bisa yang untuk dalam artian tidak memerlukan pembiusan bisa di sini. Bisa di sini. Tadi ada pasien juga yang ketulangan, kita ambil di sini. Bisa di sini, tuh teman-teman. Jadi jangan takut ya, yang namanya tindakan tidak perlu dibawa ke ruang ruang operasi karena di sini sudah bisa dilakukan tindakannya. Gitu ya, Bu ya. Oke. Sekarang kita sudah membahas tentang alat-alatnya ya, Bu ya. Tapi kayaknya lebih nyaman kalau kita ngobrolnya di luar, boleh, Bu? Boleh. Oke, ayo kita menuju ke TKP. Terima kasih ya, Mbak ya. Petugas di Politek itu kurang lebih jumlahnya berapa? Kalau di Politek ya. Itu perawat semua ya? Iya, perawat semua. Karena di THT itu memang banyak tindakan, jadi harus perawat-perawatnya juga harus tampil ya. Iya. Dalam artian bukan hanya konsultasi. Jadi misalnya nih di telinganya ada cairan atau misalnya ada kotoran, itu kan harus ada tindakan. Jadi harus menyiapkan air khusus, ada alatnya untuk disemprotkan segala macam. Itu perawat-perawatnya yang menyiapkan. Yang menyiapkan perawatnya, berarti perawat-perawatnya itu sudah biasa ya, Bu ya? Iya, sudah biasa. Jadi harus gesit gitu. Ya, ini pasti teman penasaran kan jam kunjung nih. Kalau ingin berobat, silakan dulu ya. Silakan ya, biar nyaman. Kalau jam kunjungnya, Poli sudah buka dari jam 8 sampai jam 12 ya. Jam 8. Oke. Ya. Jadi sampai jam 12 itu pendaftaran, selanjutnya itu pelayanan. Selanjutnya pelayanan. Itu dari hari apa tuh? Apa setiap hari selalu ada atau gimana? Senin sampai Jumat. Berarti dari Senin sampai Jumat selalu ada ya, Bu ya? Tuh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Jadikan Rumah Sakit Umum Kota Pamuli sebagai pilihan Anda karena kami telah menyediakan perawatan yang lengkap dengan dokter spesialis dan perawat-perawat yang profesional. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya, Bu ya. Oke, kami bacakan dulu biodatanya. Nama Dr. Yusuf Rawia, spesialis THT-KL. Tempat tanggal lahir di Pamuli 16 Januari 1975. Betul, Bu? Oke, alamat di Jalan Sudirman nomor 20 atau 2D ini, nomor 2D ya, Kelurahan Gunung Kidul Barat. Riwayat pendidikan S2 dokter spesialis THT, THT-KL ya, KL itu apa, Bu? Kepala leher. Oke. Nih hobi nih. Ternyata dokter kita yang satu ini hobinya traveling. Kalau nggak percaya, lihat di Facebooknya. Jadi, tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, kalau berhubungan dengan hobi, tempat terakhir yang dikunjungi dan tempat yang paling berkesan itu di mana dan kapan? Terakhir saya sama keluarga Januari kemarin itu ke Malang. Ke Malang. Tapi kami memang jadi melalui jalan darat. Kami sih biasanya jalan darat karena di situ karena anak-anak sudah mulai besar. Jadi di situ quality time-nya yang kami ambil. Jadi sepanjang jalan kami ngobrol bersama, mereka curhat segala macam. Jadi diambilnya di situ. Oke, kedekatan keluarga ya, Bu ya. Jadi hiburannya dapat, kedekatan keluarganya juga dapat. Jadi perlu dicontoh nih bagi teman-teman di rumah. Jadi tidak perlu kalau pergi kemana-mana mau pakai pesawat atau pakai saja kendaraan pribadi gitu ya, Bu ya. Oke. Jadi kita langsung masuk ke tema tentang apakah bising bisa menyebabkan ketulian. Berhubungan tentang ketulian sekarang, penyebab yang paling terbanyak yang menyebabkan ketulian itu apa, Bu? Jadi untuk saat ini berdasarkan data WHO tahun 2015 ya, bahwa di Amerika itu 5,2 juta anak-anak atau sekitar 12% anak-anak usia 9 sampai 16 tahun menderita ketulian akibat bising. Akibat bising itu, yang bising itu banyak penyebabnya juga ya, Bu ya? Macam-macam juga ya. Oke. Jadi tuli itu kan bisa karena infeksi Iya. Kemudian bisa adanya kotoran tadi. Iya. Tapi itu bersifat sementara. Kotoran yang dikeluarkan dia nggak tuli lagi. Oh iya. Nah yang kalau akibat bising ini dia bukan hanya penghantaran yang kena tapi sarafnya. Kalau sarafnya yang kena kita itu nggak bisa bantu dengan operasi, nggak bisa, dengan obat nggak bisa. Makanya sekarang kami dari THT lebih concern untuk mencegah hal itu. Apalagi ini lebih banyak generasi muda yang kena.
Oh, berarti sekarang lebih banyak ketulian dialami oleh generasi muda dibanding dengan yang tua-tua gitu. Ya, Bu ya? Kalau yang tua-tua itu tulis saraf karena umur. Pengaruh umur ya, penuaan ya. Jadi memang di atas 55 itu sudah ada penurunan setiap tahunnya 1 desibel turun. Oh, Tapi pasti kalau pada ada. anak-anak ini karena akibat bising. Nah, makanya sekarang ada istilahnya tuh penyakitnya namanya iPod generation karena dia memakai penggunaan iPod. Oh, penggunaan iPod musik. mendengarkan musik. Iya. Headset gitu ya, Bu ya? Oke. Oh, berarti yang namanya pemakaian iPod itu bisa menyebabkan bising dan bisa menyebabkan ketulian? Iya, bisa. Oke, itu teman-teman menarik kan? Kami ulangi, kalau sekarang kita sedang berada di Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli dengan narasumber kita, Dr. Yus Utrawya, spesialis THT-KR, dan sekarang kita sedang membahas tentang apakah kebisingan bisa menyebabkan ketulian. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ke Facebook kita dengan nama Rumah Sakit Umum Pakumuli. Sekarang membahas tentang AirPod tadi ya. Headset tadi ya, itu kok bisa yang namanya headset itu bisa menyebabkan kebisingan itu gimana, Bang? Jadi bukan headsetnya yang menyebabkan ketulian kan, Ya. tetapi yang didengarkan, jadi suaranya, bisingnya. Oh, kapasitas suaranya Ya, itu ya. benar. Oke. Jadi jadi kita pendengaran itu ada ambangnya, ya. Jadi misalnya untuk keseharian kita normalnya itu sekitar 80 desibel. Jadi kita ngomong ya, terus suara mobil-mobil di jalan itu 80 desibel. Iya. Nah, kalau dengan intensitas 80 desibel, kita boleh aman itu mendengar selama 24 jam aman. Oh, berarti selama tidak melampaui batas ya, Bu ya. Nah, tetapi yang kita khawatirkan kalau misalnya untuk musik, konser-konser musik itu 100 sampai 120 desibel. Kalau misalnya 90 desibel saja, kita hanya boleh 1 jam. Ya, jam. kalau misalnya 97 desibel itu hanya boleh 1 jam. Kalau 100 desibel itu hanya boleh 15 menit. Nah, sedangkan kalau konser-konser itu biasanya 110 sampai 120. Jadi kita hanya boleh 20 detik aja. 20 detik saja, padahal selama ini ya yang namanya konser itu bisa 2 jam. Makanya kalau misalnya pulang dari sebenarnya nggak usah ke konser sih, Bu ya. Biasanya kalau misalnya pulang dari kondangan yang ada suara-suara yang bising itu ya, kalau kita keluar dari kondangan itu rasanya adem kayak telinga kita gitu ya, Bu ya. Sunyi jadinya. Sulit. Ya. Ya. Terus juga ini anak-anak yang di SMK misalnya di sekolah menengah kejuruan itu mesin-mesinnya itu sekitar 90 desibel. Oh, itu aman juga ya di sekolah kejuruan ya? Jadi mereka hanya boleh sekitar 97 desibel, hanya boleh setengah jam harusnya di bengkelnya itu. Salah satu cara untuk mengatasinya mereka pakai pelindung telinga atau earplug. Oh, berarti harus ada pelindung ya, ada safety buat teman-teman yang di SMK ya, Bu ya. Kalau misalnya mereka sudah mengalami ketulian, mereka mau bekerja jadi ya betul itu. Padahal baru sekolah ya, Bu ya. Berarti ini ilmu dong buat teman-teman, buat Bapak Ibu guru yang ada di SMK. Jadi kalau misalnya untuk menghindari ketulian pada siswanya, jadi harus tahu ambang batas kebisingan yang dialami ya, yang ada di ruangan ya, batas kebisingan dan waktu ya, waktunya. Jadi ada juga ininya, ada rule-nya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak nih yang sering mendengarkan musik menggunakan headset itu salah satu ininya ada aturannya. Jadi dalam sehari aturannya itu 60-60. Maksudnya 60-60 itu dalam satu hari hanya boleh 60 menit. 60 menit. Nah, gimana tuh kalau misalnya sering dibawa tidur itu gimana tuh, Bu? Bawa tidur itu yang lebih bahaya. Lebih bahaya. Volumenya hanya boleh 60% dari volume maksimal. Tuh, teman-teman. Itu aman ya. Aman, tapi 1 jam loh, bukan lebih dari, kalau udah lebih dari 2 jam capek. Jadi saraf telinganya itu capek. Jadi kita perlu memberikan waktu istirahat. Harus dilepas dulu ya, Bu ya. Dan itu tadi benar kata Mbak Mas Tia tadi, yang bahaya itu kalau dia dibawa tidur. Jadi bisa berjam-jam kan sampai misalnya dia tidur jam 8 ketiduran, bangun lagi jam 5 subuh. Masih dipakai. Musiknya masih hidup. Nah, itu sangat rawan, bisa menyebabkan ketulian. Oh, kira-kira ini ada pertanyaan nih. Kita baca dulu ya, Bu ya. Dari kita katanya
Untuk anak kecil yang mengalami ketulian sejak lahir, apakah bisa disembuhkan? Tuh gimana tuh? Ya, terima kasih untuk Ibu Rika. Jadi untuk ketulian yang sejak lahir kita harus pastikan dulu apakah memang tuli atau tidak. Iya. Ya, jadi ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan pendengaran namanya BERA, namanya kita belum ada. Jadi nanti anak dalam keadaan tidur, ya, dalam keadaan tidur periksa menggunakan komputer. Jadi ada alat yang ditempel di telinga sama telinga sama di jari. Nah, itu nanti akan diperiksa sampai ke sampai ke otaknya ya. Jadi ketahuan dia memang tuli. Oke, berarti kalau buat Ibu Rika tadi untuk lebih jelasnya, kalau misalnya ada anak yang mengalami ketulian sejak kecil itu langsung bawa ke spesialis THT ya Bu ya. Semakin cepat diketahui, semakin bagus. Biar tahu ya. 6 bulan, jadi kan kita bisa ini nih, kadang-kadang saya tepuk-tepuk di telinganya, ada respon atau tidak. Atau suara kertas aja diremuk-remukin gitu ya, ada respon atau tidak. Kalau memang tidak ada respon, tidak apa. Tapi bisa ada kemungkinan buat sembuh tapi ya? Ya kita pastikan dulu penyebabnya gitu. Ya, memang tuli atau tidak. Kalau memang dia kena tuli saraf, nanti kita harus tahu dulu ambang tulinya itu termasuk ringan. Oh iya, berat. Ada proses tindak lanjutnya Bu ya. Itu Ibu Rika. Sekarang kembali lagi ke bisingan tadi Bu. Tanda dan gejala dari tuli akibat kebisingan, khususnya buat anak-anak tadi. Yang remaja tadi gimana? Biasanya karena ini yang kena biasanya di frekuensi 40 Hz. Jadi untuk awal-awal itu biasanya tidak ada gejala apa-apa. Kemudian ada gejala karena yang kena frekuensi tinggi. Baru nanti mulai muncul suara berdenging atau tinnitus namanya. Jadi ada denging. Selalu berdenging atau sekali-sekali? Awalnya pertama kadang-kadang, tapi akhirnya bisa 24 jam dia berdenging. Ya berdenging. Nah itu sudah awal bahwa saraf telinganya ada gangguan ya? Iya, ada gangguan. Tapi tidak ada rasa nyeri gitu Bu? Biasanya sih tidak. Ya, atau awal misalnya kita mendengar suara musik yang sangat keras itu bisa juga kan sakit. Nah, itu karena sarafnya. Ya. Nah, terus kalau ini berlanjut terus baru nanti ada gangguan komunikasi. Biasanya kalau dipanggil harus beberapa kali. Oh iya betul. Atau dia kalau dikasih instruksi misalnya disuruh namanya, misalnya Bang, tolong ambilin masalah ya gitu ya? Iya, minta ulangin. Apa sih Mas? Kayak gitu. Minta ulangin instruksinya. Atau dia nanti menoleh ke orang yang panggil tadi sambil dia membaca bibir. Iya, membaca bibirnya kayak apa sih? Kayak gitu, jadi mencocokkan. Ya akhirnya nanti akibat gangguan komunikasi bisa jadi terjadi gangguan belajar juga. Gangguan belajar kalau dia sudah bekerja gangguan. Dan juga nah itu tadi yang gejala-gejalanya ya. Kemudian yang kita takutkan juga sekarang kita sudah melakukan penelitian bahwa di time zone itu 97 desibel time zone. Oh, di tempat anak-anak yang main itu ya Bu ya? Iya, itu jadi anak-anak hanya boleh setengah jam main di situ. Itu kan anak-anak biasanya kita kan untuk mereka senang main di situ, anak umur 3 tahun, 5 tahun. Banyak mainannya mungkin Bu ya. Sudah diajak semua ke sana dan kita tidak aware dengan telinganya tadi. Yang penting mereka aman bermain gitu kan. Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nah, itu kesehatan telinganya terancam. Ya. Kalau memang pengen sekali main ke sana, boleh pakai earplug tadi dulu. Seharusnya itu harus disiapkan sama petugas yang juga Bu ya. Sekarang juga kalau di kota-kota besar kita sudah mulai kerjasama dengan ownernya, jadi dikasih tahu mereka harus menyiapkan earplug. Jadi pakai pelindung itu. Jadi bisa 10 sampai 20 desibel. Jadi misalnya tadi intensitasnya 100 desibel jadi 80. Kalau 80 aman ya. Oke. Itu kalau misalnya kita yang punya anak, ya udah kita bawa sendiri aja earplug. Kalau nggak ada earplug, ya buat jaga-jaga ya Bu ya. Aja dipotong aja nih, taruh dulu di telinga anak-anak kita. Jadi walaupun ruang nyaman, tapi demi keselamatan kesehatan itu nggak apa-apa itu ya. Iya. Terus pekerja mereka kadang-kadang sudah disiapkan, tetapi tadi karena tidak nyaman pakai earplug kan besar kayak punya radio itu kan, karena tidak nyaman, akhirnya mereka tidak pakai. Tapi akhirnya itu 5 tahun kemudian gejala mulai terjadi kekurangan dalam pendengaran itu Bu ya. Tapi mereka nggak sadar kalau misalnya penyebabnya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Makanya kalau saya sering ke pasien-pasien selalu mengingatkan bahwa mereka harus pakai earplug maupun earmuff biar itu karena untuk kesehatan, untuk perlindungan kepada mereka sendiri. Nanti kalau mereka sudah mengalami ketulian, perusahaan nggak
Sedangkan mereka masih produktif 35, masih lama kan, masih 20 tahun lagi ya bekerja. Iya. Tuh teman-teman, ilmu yang bermanfaat kan. Jadi kami kasih tahu lagi kalau sekarang kita sedang bersama dengan Dr. Yusuf Rawia, spesialis THTKL. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya sehubungan dengan materi kita hari ini, apakah kebisingan bisa menyebabkan ketulian, silakan ke Facebook Rumah Sakit Umum Prabu Muli. Terus gini Bu, apa ya kalau misalnya kita dengar suara yang sangat bising itu telinga jadi terasa sakit atau rasanya mau pecah, itu gimana? Tadi saya bilang, jadi sudah melewati ambang normal. Pertahanan itu benar-benar mau pecah atau seolah-olah hanya jadi pertahanan dari saraf telinganya yang kena. Kalau benang telinganya bisa, kalau memang sangat tinggi sekali pecah benang telinga. Bisa pecah. Tapi kalau hanya benang telinga itu hanya misalnya dia pecah bisa tutup lagi. Tapi kalau saraf telinga yang kena nggak bisa dia benar. Itu jadi permanen. Jadi permanen. Tulinya permanen. Berarti tuli itu ada yang permanen yang nggak bisa disembuhin, ada ya? Ada. Jadi tuli itu ada yang konduktif namanya. Kalau konduktif itu penghantaran. Jadi misalnya tadi penghantaran yang terganggu, misalnya di liang telinganya ada kotoran. Otomatis kan penghantarannya terganggu, ada kotoran. Kalau kita buang dia jadi pergi. Atau benang telinganya pecah oleh infeksi misalnya karena tongean istilahnya, keluar cairan. Nah itu kan benang telinganya bolong, otomatis yang suara tadi kan tidak maksimal, jadi ada lewat yang bolong tadi. Jadi gerakannya tidak maksimal sehingga menggerakkan tulang-tulang pendengaran tadi juga tidak maksimal. Jadi pendengaran menjadi kecil. Tapi kalau benang telinganya sudah nutup lagi, bagus lagi. Itu ada kemungkinan buat tutup lagi atau gimana tuh? Kalau benang telinga pecah bisa diobatin atau proses alami atau gimana? Bisa diobatin. Oke. Yang tetap biasanya yang tetap pecah tidak nutup karena tidak diobati atau pengobatannya tidak tepat. Jadi kalau misalnya dia benang telinganya pecah, itu selagi dia masih bolong nggak boleh basah, nggak boleh kemasukan air. Jadi kalau mandi tutup dulu pakai kapas. Selama proses pengobatannya. Selama proses dia belum nutup. Nah, kalau dia udah nutup lagi. Itu batas dia nutup itu kurang lebih berapa lama? Bermacam-macam. Kalau pada bayi atau anak di bawah 5 tahun itu cepat. Sering kok bayi umur 2 minggu, umur 1 bulan itu biasanya keluar cairan dari telinga. Tapi cepat, semuanya cepat. Seminggu pas lihat lagi udah bagus. Apa itu karena faktor usia atau gimana? Karena faktor usia. Jadi mereka untuk penyembuhannya lebih bagus kayak gitu ya. Terus benang telinganya kan masih muda istilahnya. Jadi penyembuhannya juga masih bagus. Tapi itu tadi syaratnya nggak boleh basah, nggak boleh kemasukan air. Nggak boleh basah dulu ya. Terus ini Bu, berhubungan dengan bising tadi, saya pernah ingat nih, katanya kalau misalnya orang yang sering naik pesawat itu dianjurkan buat makan permen untuk mengurangi kebisingan, betul nggak itu? Buat memastikan. Jadi kalau misalnya naik pesawat itu bukan kebisingan tapi tekanan. Beda ya. Sama seperti menyelam di laut juga sama tekanan. Jadi perbedaan tekanan yang ini yang tinggi, jadi kan kecepatan pesawat juga kan cepat ya. Biasanya terjadi pada kondisi telinga lagi nggak sehat, lagi pilek kan. Sedangkan ada ini saya di ruangan, coba diambil aja yang di atas meja. Tadi nanti saya jelaskan di sana. Jadi ada saluran dari hidung ke telinga itu ada saluran. Jadi kalau misalnya ada yang kondisi pilek, ya itu buka tutupnya nggak bagus. Terhambat ya, makanya pilek itu jadi pendengaran agak berkurang gitu. Iya, jadi kalau dalam keadaan tekanan tinggi dia nutup, udara sudah masuk di situ, jadi nyeri. Benang telinganya yang nyeri. Jadi yang sakit itu. Ya, jadi dia memang ada salurannya, makanya kalau dia ngunyah atau makan permen karet atau pada bayi-bayi dia dikasih empeng ya, dikasih empeng atau dikasih susu ini pakai ini, nah itu akan nyaman. Paling sering kan bayi-bayi kan yang sakit, biasanya pesawat pada nangis itu karena sakit telinganya, karena telinganya yang sakit, karena itu tadi posisi buka tutup yang saluran dari hidung ke telinganya yang tidak bagus. Terus ini Bu, kalau misalnya orang tuli itu emang kan apakah mesti pakai alat atau gimana tuh?
Jadi kalau misalnya Ini proses penyembuhannya kali ya? ya kalau misalnya tuli cuma karena penghantarannya tadi misalnya atau kotoran ya diambil langsung ini ya, atau misalnya ada infeksi kita sembuhkan dulu infeksinya. Kalau memang dia ada yang memang misalnya benang telinganya itu pecahnya sudah besar banget dan Allah yang gambar telinga. Jadi itu jadi selagi proses penyembuhan dan tidak bisa menutup lagi bisa kita pakai alat bantu dengar. Ya, tapi kalau misalnya yang tuli saraf memang sebaiknya kalau sudah mengganggu komunikasi itu pakai alat bantu dengar karena kita tidak bisa dibantu dengan operasi nggak bisa, dengan obat nggak bisa ya. Nah, itu memang harus pakai alat bantu dengar ya. Untuk juga untuk pekerja-pekerja kadang-kadang ini apa nih Bu? Oh, ini contoh telinga nih, makanya saya bilang tadi ya. Nah, jadi ini ada saluran ya. Ini saluran dari hidung Nah, makanya tadi katanya di pesawat sakit. Nah, ini dari hidung ke telinga tengah. Ini gendang telinga. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita lagi batuk pilek, lagi polusi nggak fit naik pesawat, ini buka tutupnya nggak bagus. Dia dalam keadaan istirahat kan nutup, dalam keadaan misalnya istirahat kayak gini dia buka. Gitu. Makanya suruh tadi ngunyah kan, ngunyah. Jadi dia mau merasa ini buka tutupnya bagus. Jadi pada waktu perubahan tekanan, dia ini udaranya masuk dan keluarnya lancar. Gitu. Tapi kalau pada saat tadi misalnya dia pilek terus tadi nggak misalnya ini kan nutup. Nah sebelum nutup itu kan udara sudah masuk ke sini, tekanannya tadi udah masuk, terus nutup nggak bisa keluar dia. Nah ini yang menyebabkan benang telinganya jadi sakit. Oke. Atau bisa kalau misalnya bisa pecah pun bisa. Bisa pecah. Bisa pecah. Biasanya kan kalau misalnya sakit pas turun pesawatnya landing itu udah bagus lagi kan. Ada yang menetap, atau misalnya benang telinganya pecah juga bisa. Oh, ada yang menetap gitu. Iya. Berarti cukup bahaya ya, Bu ya? Iya. Makanya kita itu biasanya tipenya personal sih per orang. Biasanya orangnya sudah hafal. Ini kalau saya naik pesawat ini sakit yang telinganya. Makanya dia cari siap-siap ya gitu ya. Itu tadi yang makan permen karet lah, segala macam lah. Misalnya dia pilek diobatin dulu lah kayak gitu. Ya. Bahaya ya kalau misalnya baru pertama kali naik pesawat terus belum tahu persiapan apa-apa ya tapi jarang kok kejadiannya tidak kasusnya juga tidak terlalu sering sebenarnya. Tapi perlu juga diketahui bahwa misalnya tadi mau naik pesawat kalau kondisi lagi nggak fit atau kalau dipilek yang itu tadi boleh ngunyah ya. Mungkin seharusnya dikasih peringatan sama petugasnya kali ya Bu ya. Iya itu kan buat kesehatan kita juga ya. Ya bisa sih, tapi sekarang sih rata-rata sekarang kan sudah canggih ya, ini sudah cari-cari sendiri. Iya, jadi sudah tahu ya apa yang mesti disiapin gitu. Tinggal cari di Google keluar. Biasanya kayak gitu, ya. Ini yang telinganya tadi. Tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kalau bising, jadi bukan di ini kalau sini kan penghantaran ini liang telinga sampai gendang telinga ke penghantaran yang bisa disembuh. Yang bisa sembuh. Tapi kalau bising ini kenanya di saraf telinganya di bagian dalam. Ya, di saraf langsung masuk ke dalam ya? Iya, di saraf telinganya. Ya, nah ini ke batang otak. Nah, ini kalau sudah saraf telinga yang kena, makanya susah untuk diobatin. Nggak bisa diobatin satu-satunya cara. Iya, satu-satunya cara yaitu pakai alat bantu dengar. Pakai alat bantu dengar. Itu fungsi dari alat bantu dengar itu sampainya di mana? Ya sampai ke sini, jadi sampai penghantaran sampai ke membantu menggantikan ininya saraf telinganya. Jadi dia ada tipe-tipenya nanti. Oh, berarti buat derajat. Oh, buat alat dengar itu sendiri disesuaikan dengan jenis penyakit dan ketulian dan derajatnya ya. Sama kayak kacamata minus berapa. Alat itu juga ada. Iya, jadi pas pemeriksaan kita diperiksa itu dulu. Jadi berapa desibel yang kena. Terus tulinya apakah hanya penghantaran, apakah kena saraf atau campur ya. Nah, ini berhubungan dengan alat bantu tadi nih Bu. Kalau kacamata tuh kan katanya kalau misalnya tidak sering dipakai nanti minusnya bisa meningkat atau itu kalau ketulian itu bisa nggak tuh? Ketulian bisa meningkat juga. Bisa bertambah dengan gaya hidup tadi kalau masih bisingnya masih terpapar bising masih ini ya bisa bertambah.
bisa Makanya biasanya ditambah. kalau kita pakai alat bantu dengar biasanya setahun sekali itu harus dicek. Oh, Ya, dicek ya. Pertama Masih tidak. cocok atau enggak alat itu ya, Bu ya. Terus ya itu tadi yang kebiasaan juga harus diiniin, harus yang kebiasaannya tidak bagus tadi harus dihindari. Kayak bising harus dihindari atau pakai earplug, pakai ini earmuff. Ini Bu, pengobatan dari ketulian itu sendiri apa? Ya pengobatan kalau yang tuli akibat dia tadi karena infeksi telinga ya bisa diobati. Kita obati, ada obatnya obat tetes telinga. Oh, itu bisa pakai obat dulu ya prosesnya ya? Yang ini ketulian yang disebabkan oleh penghantaran dari Ya. liang telinga sampai genang telinga itu Mm-hmm. bisa diobati. Iya. Ya. Tapi kalau sudah kena saraf telinga itu tidak bisa diobati lagi, harus pakai alat bantu dengar. Alat bantu. Terus kalau misalnya buat proses operasi nih Bu, ada nggak? Operasi kalau untuk genang telinga mau buat genang telinga baru. Oh, jadi kalau buat gendang telinga baru harus operasi ya Bu ya? Iya, operasi. Harus dipasang di telinga gitu? Dibuat, jadi Dibuat. dibuat lagi genang telinganya, diambil dari belakang telinga ini nanti. Oh, Ya dibuka, iya. nanti ada lapisan fascia namanya, kita ambil terus kita pasang lagi. Oh iya, serem juga ya Ya, teman-teman ya. karena memang dibor dari belakang telinga. Ini kan masuk tengkorak. Ya. Jadi buat teman-teman di rumah selalu jaga kesehatan telinga, karena kalau misalnya sudah sakit, apalagi berhubungan dengan gendang telinga dan saraf itu bahayanya, aduh. Kita dengar cerita yang saya sudah serem ya teman-teman ya. Tapi dalam hal ini bukan berarti tidak ada pengobatan untuk suatu penyakit. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami, jangan ragu-ragu, silakan datang ke Rumah Sakit Umum Kota Prabu Muli biar tahu penyebabnya apa dan solusinya gimana. Karena makin dini diobati, insya Allah penyembuhannya makin cepat. Dan itu Bu ya. Ya, benar. Oke, tadi pengobatan sudah, sekarang ini nih pesan dan kesan buat Rumah Sakit Umum Kota Prabu Muli dan buat masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Sekarang untuk masyarakat dulu. Saya untuk masyarakat Prabu Muli, terutama anak-anak ya yang umur ABG ya, usia remaja, saya berpesan boleh bermusik ria boleh ya, boleh bersenang-senang boleh, tetapi ingat rule-nya tadi. Ya. Batasannya tadi ya Bu ya. Batasannya tadi jam 60. Jadi dalam satu hari hanya boleh 60 menit dengan volume 60%. 60 menit dengan 60%. Sayangi pendengaran Anda, sayangi pendengaran adik-adik semuanya karena masa depan masih panjang ya, kalian generasi muda, harapan bangsa. Ya, untuk RSUD semoga menjadi tetap yang terdepan, yang terbaik, kebanggaan masyarakat Kota Prabu Muli, kemudian memberikan pelayanan dengan hati dan pelayanan yang paripurna. Teman-teman, kita sudah dapat pesan nih dari Dr. Yusuf Roya, spesialis THTKL. Jadi jangan diraguin lagi buat Bapak Ibu masyarakat sekalian yang mempunyai masalah tentang yang khususnya berhubungan dengan THT, silakan datang ke Rumah Sakit Umum kita karena kita sedang menyiapkan peralatan lengkap dengan petugas yang profesional. Jadi jadikan Rumah Sakit Umum Kota Prabu Muli sebagai keluarga dan mitra dalam pengobatan Anda. Baiklah Ibu, terima kasih ya buat waktunya ya. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi dan membahas tentang materi yang menarik lagi. Jadi teman-teman tetap tontonin Facebook Rumah Sakit Umum Prabu Muli karena dalam dialog Healthcare kami memberikan informasi kesehatan dan memberikan informasi narasumber yang berbeda-beda khususnya buat Anda semua. Baiklah, apalagi nih kami dari Rumah Sakit Umum Kota Prabu Muli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sesuai dengan misi Rumah Sakit Umum menjadikan milik dan kebanggaan masyarakat Kota Prabu Muli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.